Oke, selamat datang kembali teman-teman sekalian di dalam Weekly Innovation Dose. Kita hari ini akan membahas hal yang paling sering muncul ya di dalam kalangan sales, yaitu di ghosting. Jadi di ghosting ini tidak hanya muncul di kalangan teman-teman yang sedang jatuh cinta atau lagi pendekatan ya, sehingga menyebabkan sakit hati. Tapi ternyata di dunia sales pun ghosting ini merupakan fenomena-fenomena umum ya. Contohnya tiba-tiba nggak dijawab, ya cuma centang biru doang biasanya. Udah ngechat panjang-panjang, ngasih penawaran, ujung-ujungnya centang biru. Untung centang biru, kalau nggak cuma centang dua. Oke, kita lihat ghosting itu apa sih dan bagaimana cara kita sebagai seorang marketer atau seorang sales itu mengatasi supaya tidak kena ghosting. Nah, kita akan bahas dalam video hari ini. Ghosting sendiri itu adalah kalimat serapan bahasa Indonesia yang sebenarnya berasal dari kata ghost atau hantu, di mana ini menggambarkan sebuah kondisi di mana seseorang menghilang secara tiba-tiba layaknya hantu. Nah, itu yang disebut sebagai ghosting. Nah, kenapa kalau saya bilang nggak cuma terjadi di dunia percintaan? Karena di dunia sales pun juga sering terjadi. Nah, dan di dunia sales ini itu bisa terjadi di setiap buying proses yang ada, teman-teman sekalian. Kita lihat dulu buying prosesnya itu seperti apa sih? Buying proses itu ada 6 tahap, teman-teman sekalian ya. Pertama, dari yang paling awal ada awareness. Nah, setelah ada awareness muncul interest. Setelah ada interest muncul consideration. Setelah ada consideration baru munculnya intent atau niatan ya. Terakhir ada purchase-nya sendiri, dan setelah itu ada yang namanya retention. Oke, kita mulai dari awareness dulu. Kita bicara soal awareness atau kesadaran. Orang sadar enggak dengan brand kita. Nah, pada dasarnya ketika level ini ghostingnya terjadi itu kita nggak akan ngerasa. Kita nggak akan sakit hati ketika kita di ghosting saat ini, karena pada dasarnya ya ghosting pada level-level awareness itu biasanya terjadi ketika kita ngasih brosur, iklan, atau kita posting di sosial media itu cuma dilihat doang. Itu sebenarnya sudah ghosting, sudah ngilang, nggak ada gambarannya. Dan itu di level awareness, dan kita lihat itu sebagai normal. Oke, kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu interest atau ketertarikan. Sudah ada minat. Nah, ada minat ini seperti apa? Contohnya kalau kita jalan-jalan di toko, kalau kita keliling, nah itu sebenarnya sudah ada minat, sudah ada ketertarikan. Kita mau melihat barangnya, kita mau lihat, cek dulu. Biasanya ya kalau dalam dunia digital, nah itu sudah klik dulu nih, kita sudah diklik, dilihat barangnya, browsing. Nah, itu sudah ada minat. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai ghosting, benar, karena nggak bisa di follow up lebih lanjut, lagi ngilang. Nah, itu ketika tahap minat atau interest. Nah, selanjutnya ini lebih dalam lagi nih. Ini yang sudah mulai terasa nih. Kalau di ghosting itu sakitnya itu sudah mulai terasa di hati ya. Ketika consideration atau sudah pertimbangan, biasanya sudah mulai ada interaksi nyata. Nah, sudah ada interaksi nyata dengan sales atau dengan orang yang ada di sana. Biasanya sudah mulai tanya-tanya, bisa nggak begini begitu, stoknya masih ada enggak. Nah, ini sudah consideration. Ujungnya ghosting. Nggak bisa di follow up lagi. Udah dapat nomor WA tapi di chat nggak ngangkat. Sekarang kita coba masuk ke yang lebih dalam lagi, niat. Nah, niat ini seperti apa? Biasanya kelihatan nih, sudah nego-nego, sudah ngomongin soal harga, tanya best price, macam-macam. Nah, itu biasanya sudah digolongkan sebagai hot prospect. Inilah kejadian-kejadian di mana ghosting itu paling sakit dirasakan sama tim sales ya. Ghosting pas lagi sayang-sayangnya. Nah, ini tahap-tahap ini terjadi ketika intentionnya muncul. Oke, nah sekarang biasanya di tahap pembelian pun itu bisa juga ghosting loh. Tapi dalam tanda kutip ya nggak benar-benar ghosting, tapi ghosting artinya dia ngilang, nggak ada kabar. Biasanya terjadi ketika semuanya selesai, administrasi beres, kita masih minta survei, kita masih minta testimoni, macam-macam, tapi nggak dikasih. Tapi ya udahlah, yang penting duitnya sudah masuk ke kita, pembayaran beres semua, aman. Tapi kalau pembayarannya belum, nah ini bahaya. Itu di ghosting ya. Akhir nih, biasanya kalau sudah ada retention atau pembelian ulang, jarang terjadi ghosting, karena kalau sudah pembelian ulang itu pasti dia sudah loyal. Nah, itulah, jadi sebenarnya ghosting itu bisa terjadi di semua tahap pembelian ya, kecuali retention tadi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang menyebabkan customer itu ghosting? Nah, sebenarnya ada 4 hal yang bikin customer ghosting. Yang pertama adalah ekspektasi mereka itu tidak terpenuhi, antara kecewa atau tidak sesuai harapan atau kaget. Jadi yang pertama adalah mereka ekspektasinya tidak terpenuhi. Yang kedua, mereka ekspektasinya malah terlalu cepat terpenuhi. Jadi mereka merasa
mereka tahu lebih banyak, tidak value added dan juga mengulang-ulang. Nah, itu yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah memang tidak ada kebutuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, mereka sudah ngecek, mereka sudah tanya-tanya, oh memang kebutuhannya nggak ada, atau tidak merasa ada kepentingan di sana. Dan yang terakhir adalah mereka tidak merasa adanya urgensi. Nah, bedanya urgensi sama kebutuhan apa? Kalau kebutuhan itu bicara soal mereka value-nya datang ke mereka atau enggak nih. Nah, tidak ada urgensi, yaitu mereka sendiri merasa tidak ada keperluan, mereka nggak perlu adanya barang itu. Beda ya, butuh antara perlu. Mereka merasa nggak perlu, nggak penting, makanya mereka ghosting. Nah, supaya kita nggak di ghosting, teman-teman sekalian, kita perlu mempelajari beberapa hal. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita memahami dan memanage ekspektasi customer kita. Nah, di mana di dalamnya diperlukan kemampuan yang khusus dan unik, teman-teman sekalian. Nah, di mana kemampuan yang khusus dan unik ini kita akan sama-sama pelajari di Public Training Sales. Di mana Public Training Sales ini kita akan dalami benar-benar apa sih sebenarnya poin-poin yang bikin customer ghosting. Nah, kita menggali lebih dalam ke bagaimana cara mereka berpikir. Nah, kita akan belajar mengenai teori-teori dan juga praktek-praktek best practice yang akan diberikan teman-teman sekalian di lapangan yang dijamin pasti mengurangi kemungkinan di ghosting. Karena kembali, ghosting itu adalah natural proses, tapi kita bisa minimalisir. Nah, cara-caranya kita akan pelajari di dalam Public Training Sales yang diadakan tanggal 29 Agustus 2024 ini di Semarang. Catat tempatnya, jangan sampai salah. Kita hadir di Semarang untuk membantu teman-teman Jawa Tengah sekalian supaya bisa menjual atau meminimalisir terjadinya ghosting ketika sedang prospecting teman-teman sekalian. Nah, buat selanjutnya jangan khawatir, kita tetap akan bagi tips di part 2 tentang bagaimana sih kiat-kiat sederhana nih yang bisa segera dilakukan. Tapi jangan lupa daftar dulu ke acara tanggal 29 melalui link di bawah ini. Stay tune untuk part 2 karena kita akan lebih dalam bahas mengenai tips-tipsnya apa sih yang sederhana supaya kita bisa menghindari ghosting terlalu banyak. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini dan share ke semua sosial media jika Anda merasa video ini membantu teman-teman sekalian. Oke, keep stupid to grow inside.